Kalau permasalahan yang kita dapatkan atau drama-drama di sekolah itu sangat-sangat kompleksitas, sangat banyak tentunya. Dari permasalahan individunya, sosialnya dengan temannya, atau mungkin juga dengan keluarganya. Namun, setidaknya bagaimana seseorang tersebut bisa menyikapinya dengan eh, penuh tanggung jawab dan menjadi pribadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Sobat sekolah, selamat datang di Tafkar Podcast, ruang ngobrol yang insya Allah bermanfaat. Bareng saya, Leliana Citra. Hari ini, saya tidak sendirian, sudah ada tamu spesial di samping saya. Beliau teman curhat para siswa yang selalu menemani di saat siswa dan siswi lagi galau. Tanpa menunggu lama, yuk kita sapa tamu kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah guru bimbingan konseling di SMA Plus Tauhidul Afkar. Bu, masa sekolah itu kan masa yang berwarna. Terkadang ada tawa, tangis, bahkan drama. Ibu pernah gak sih kayak menghadapi satu kasus yang benar-benar ngebuat ibu tuh pusing banget? Gimana sih cara buat selesaiin kasusnya tersebut? Betul Leli, pada dasarnya kalau permasalahan yang kita dapatkan atau drama-drama di sekolah itu sangat-sangat kompleksitas, sangat banyak tentunya. Dari permasalahan individunya, sosialnya dengan temannya, atau mungkin juga dengan keluarganya. Namun, setidaknya bagaimana seseorang tersebut bisa menyikapinya dengan uh, penuh tanggung jawab dan menjadi pribadi yang lebih baik. Tentunya harus dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tercela gitu. Kalau menurut Ibu sih. Oke Bu, karena kan di sini tuh asrama ya. Terkadang aku tuh punya temen yang memang pernah menyakiti hati. Nah, gimana sih cara kita buat menghadapinya? Apakah kita harus sabar atau kita harus menjauh? Oke, kalau hubungannya antara harus sabar atau harus menjauh, di sini Lili mungkin pernah mendengar tidak ada sabda Rasulullah SAW terkait pertemanan. Eh, Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Itu diriwayatkan oleh hadis riwayat eh, Bukhari Muslim. Nah, sebenarnya Leli, jika memilih kita lebih dekat kepada teman yang cenderung ke arah kebaikan, maka dekatilah. Kita tentunya tadi kembali ke awal untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, jika Leli didekatkan kepada teman yang arahnya kepada keburukan, maka Leli harus menjauh, tapi dengan cara santun, ya, tidak dengan cara kita mencacinya, mengejeknya, atau bahkan membulinya. Tidak, tapi ada cara-cara tertentu ketika kita harus berjaga jarak dengan teman kita. Karena memilih teman itu penting, ya, supaya kita tidak terjerumus kepada jalan yang salah gitu. Ternyata memilih pertemanan itu begitu pentingnya Bu. Di saat kita sekarang anak SMA yang memang benar-benar akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Nah, betul. Ini juga Bu, terkadang banyak teman-teman Leli yang mengeluh mereka itu bingung mau milih organisasi atau belajar karena mereka bilang organisasi itu penting, tapi belajar juga penting. Bagaimana sih Bu cara nyikapinnya? Ada istilah yang dinamakan dengan balance atau keseimbangan. Leli, Islam itu mengajarkan tentang keseimbangan. Bahkan
Allah pernah berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi, Dia menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Jadi pada dasarnya belajar itu adalah ibadah. Organisasi juga ibadah. Namun kuncinya harus tahu Leli di situ. Kita harus pandai untuk memanage waktu, mendisiplinkan diri. Terus jangan lupa untuk istirahat. Karena kita tidak boleh lalai dalam melakukan satu pekerjaan gara-gara pekerjaan lain. Contohnya tadi, ketika kita mengikuti kegiatan organisasi dan terlalu banyak organisasi, sehingga lalai atau lupa akan pelajaran-pelajaran yang diikutinya. Dan itu merupakan contoh yang tidak baik. Seumpama begini, ada istilah kata nasi dengan lauknya. Nasi itu seporsi dengan lauknya. Kalau nasi itu ibaratkan sebuah pembelajaran yang kita dapatkan. Sementara lauk itu merupakan pelengkap yang kita butuhkan. Jadi analoginya ke sana. Ada lauk dengan nasi dengan pembelajaran dan organisasi. Makanya harus balance, betul. Harus seimbang. Jangan kita lalai di antara salah satunya. Ya. Ketika makanan yang kita makan tadi lengkap, maka porsi nutrisi yang kita dapatkan pun lengkap. Nah, Bu, ada gak sih tips jitu untuk aku dan sahabat Tapkar di sana? Bagaimana sih cara menyikapinya? Oke, di sini Ibu punya beberapa tips untuk menghadapi drama-drama sekolah ala Islami tentunya. Ya. Pertama, niatkan apa yang menjadi aktivitas kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi seperti belajar, berorganisasi, bahkan berteman atau bersahabat pun harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ada tips yang kedua di sini untuk memilih lingkungan yang baik. Pilihlah lingkungan yang baik. Ingat nak, akhlak seseorang itu terbentuk jika bersama siapa dia itu akan cenderung durasinya lebih lama tinggal. Itu makanya pilihlah lingkungan yang baik. Anak di sini sudah bagus, berada di lingkungan pondok pesantren, berada di lingkungan yang positif, sehingga terjauhlah dari hal-hal yang tidak menyenangkan atau yang tidak diinginkan. Nah, untuk tips yang terakhir yaitu ingat tujuan dari akhir kita. Sekolah itu merupakan sebuah perjalanan. Nah, yang kita utamakan adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, Bu. Masya Allah, luar biasa ya Ibu. Jadi, drama remaja di sekolah itu bukanlah penghalang untuk kita, tetapi jalan untuk menuju kedewasaan. Ya, betul sekali Leli. Sekolah itu merupakan sebuah perjalanan. Maka perjalanan itu juga bagian dari pelajaran. Pelajaran yang baik adalah bagaimana cara kita bisa mendekatkan diri kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan melewati masalah-masalah itu. Bu Emi, makasih ya udah datang ke sini. Saya senang banget. Alhamdulillah. Terima kasih kembali Leliana. Ibu juga senang berada di sini untuk memberikan sedikit informasi drama-drama di sekolah kita. Terima kasih sahabat Tapkar. Kita ketemu lagi di lain waktu bersama tamu-tamu yang insya Allah pasti memberi banyak berkah kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.